Shalom, kembali lagi dalam YouTube kita, hanya Alkitab. Kali ini saya ingin memberikan satu pembelajaran perenungan, salah satu bagian teks Alkitab yang cukup menarik. Seperti biasa, hanya Alkitab selalu menampilkan teks-teks yang menarik, yang jarang dibaca, jarang dilihat, ya, jarang dikupas. Padahal teksnya itu selalu unik begitu. Ada sesuatu yang unik atau bahkan tidak masuk akal, tetapi kita menggalinya dari berbagai perspektif. Nah, hari ini saya ingin membahas satu kisah di dalam Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16. Itu satu perikop. Rekan-rekan yang menonton bisa sambil membuka Alkitabnya. Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16 dengan judul perikop kemenangan Israel atas Amalek. Kemenangan Israel atas Amalek, tetapi saya memberi judul di dalam konten ini Musa mengangkat tangannya. Nanti kita akan ketemu ayat yang kalau kita baca itu lucu, sebenarnya sangat lucu ya. Musa mengangkat tangannya di dalam Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16. Nah, teman-teman, kisah ini akan berbicara tentang peperangan melawan bangsa Amalek ya, Israel versus Amalek. Nah, sebelum sampai ke dalam peperangan ini, di dalam konteksnya kita tahu umat Israel ini terus-menerus mencobai Tuhan, mengeluh, bersungut-sungut kenapa tidak ada roti, tidak ada makan, pengennya makan daging, kenapa tidak ada air, dan itu yang terjadi di pasal 17 ayat 1 sampai 7. Ya, ketika mereka berangkat dari padang gurun Sin menuju Rafidim, dan di situ mereka tidak mendapatkan air, ya, yang akhirnya tempat itu nanti dinamai Masa dan Meriba. Mereka bersungut-sungut, dan lagi-lagi Musa bernegosiasi, berkomunikasi dengan Allah, dan akhirnya Allah masih memberikan anugerahnya, mukjizatnya kepada umat Israel yang bersungut-sungut. Ya, jadi sejak mereka keluar dari Mesir, peristiwa yang sangat luar biasa membelah laut Teberau, mulai dari Keluaran pasal 14, 15, lalu mereka nanti akan bersungut-sungut juga di Mara dan Elim, dan ada pemberian mana di pasal 16, dan sekarang setelah mereka mencobai Tuhan di Masa dan Meriba, di pasal 17, mereka kedatangan orang Amalek, ya, kedatangan orang Amalek. Nah, kalau kita catat di sini, siapa siapa bangsa Amalek? Nah, ini menjadi pengantar kita untuk belajar sebelum kita masuk ke konteks tentang Musa mengangkat tangannya. Siapa bangsa Amalek ya? Mereka berkali-kali ini nanti akan melakukan perang dengan bangsa Amalek. Ya, kalau kita perhatikan background perjanjian lama khususnya kitab Keluaran, Amalek ini suku pengembara yang berada di tanah perjanjian yaitu Kanaan, salah satu suku. Ya, jadi banyak suku. Jadi Israel itu datang untuk menduduki tanah perjanjian, itu sudah banyak suku, bukan hanya mereka. Dan mereka adalah suku terkecil. Israel tidak punya kekuatan militer sama sekali. Nah, itu nanti berhubungan dengan konteks ini. Bagaimana mereka bisa berperang mengalahkan bangsa Amalek. Nah, di sini nanti kita akan melihat mukjizat Musa mengangkat tangannya. Jadi Amalek itu suku pengembara yang mendiami negara negeri Kanaan. Ya, jadi mereka ini sangat kuat menguasai jalur perdagangan antara Mesir dan Arab. Jadi sejarah permusuhan mereka ini sangat panjang. Padahal dikatakan Amalek ini adalah cucu Esau. Jadi kalau kita tahu Israel ini Yakub, ya Yakub dan Esau itu kan saudara kembar, ya. Seharusnya mereka sangat akrab. Jadi menurut Kejadian 36 ayat 12, Amalek adalah cucu Esau yang berarti punya kekerabatan dengan Israel. Dan Amalek adalah suku yang sangat tua, bahkan jauh lebih tua dari bangsa Israel. Nah, ini adalah background tentang siapa sebenarnya bangsa Amalek. Tetapi mereka mengalami konflik yang berkepanjangan, walaupun diyakini Amalek adalah cucu
Esau. Seharusnya mereka dekat, tetapi tidak ada konflik. Nah, kalau kita perhatikan Keluaran pasal 17 ayat 8, kita mulai. Datanglah orang Amalek dan berperang melawan Israel di Rafidim. Mungkin Amalek tidak suka dengan kedatangan bangsa Israel yang ingin merebut ya tanah perjanjian di mana mereka mendudukinya juga di bagian utara. Ya, Amalek itu menduduki Kanaan bagian utara, lalu mereka ingin berperang. Ini menjadi kebiasaan dalam perjanjian lama untuk merebut suatu wilayah kekuasaan harus diadakan perang, dan itu langsung diperintahkan Allah kepada bangsa Israel ya, pada Musa, kepada Yosua dan lain-lainnya. Nanti kita akan lihat itu. Lalu ayat 9, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah sejumlah orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit dengan tongkat Allah di tanganku. Menarik, teman-teman. Kita perhatikan teks di ayat 9 ini. Musa dan Allah ini menjadi suatu sinergi yang tidak terpisah. Kalau kita perhatikan teksnya baik-baik ya. Kenapa? Karena dikatakan di situ, Musa tidak bertanya kepada Allah. Ini menjadi sesuatu yang tidak biasa. Karena kalau kita perhatikan mulai sebelum-sebelumnya, apalagi saat peristiwa lepas dari Mesir, membelah laut terbelah dan segala macam, memberi mana, memberi air, itu semua nanya kepada Allah. Tetapi enggak. Ayat 9 langsung Musa memerintahkan Yosua. Dan Yosua, disinilah namanya pertama kali muncul. Ya, walaupun tidak dijelaskan background-nya bagaimana Yosua bin Nun ya, pertama kali muncul. Musa berkata kepada Yosua, langsung dipanggil Yosua yang selama ini menemani Musa seperti tangan kanannya. Pilihlah sejumlah orang bagi kita, sejumlah orang, artinya orang-orang yang ya Israel tidak memiliki pengalaman militer, tetapi orang yang mungkin sedikit tangkas, ya, mungkin ya memiliki sedikit keahlian selama ini, jadi khusus, orang khusus, tidak asal pilih, ada seleksi yang dilakukan. Yosua, pilihlah sejumlah orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Tidak, Musa tidak bertanya kepada Allah. Tetapi yang menariknya, setelah dia memerintahkan Yosua untuk menseleksi dan siap-siap berperang melawan orang Amalek, besok aku akan berdiri di puncak bukit dengan tongkat Allah di tanganku. Ya, Musa dan Allah. Lalu kita menemukan satu kata yang sangat penting, apa itu? Tongkat. Ini menjadi penting, rekan-rekan. Sorry, tongkat. Tongkat Allah ini adalah simbol bagaimana Allah menyertai mereka, menyertai umat Israel, dan melakukan banyak mukjizat. Dan itu bisa kita temui di dalam peristiwa membelah Laut Teberau, di Keluaran pasal 14, ayat 15-16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru kepadaku? Katakanlah kepada Israel supaya mereka melanjutkan perjalanan. Nah, di sini Musa itu selalu bergantung pada Allah dan bertanya kepada Allah. Ayat 16, Keluaran pasal 14 ayat 16. Sekarang angkatlah tongkatmu, ulurkan tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel berjalan di tempat kering, di tengah-tengah laut. Jadi itu menjadi simbol kekuatan Allah. Artinya, di Keluaran pasal 17 dalam konteks berperang dengan Amalek, Musa sekarang sudah mulai mengandalkan kesinergian Allah dan usaha mereka. Musa tidak lagi seperti anak manja yang terus bertanya, meminta-minta, bagaimana Allah menolong. Enggak. Di sini Musa sebagai pemimpin leader, dia mengeluarkan leadership-nya dengan mengatakan kepada Yosua, kita harus memilih orang terbaik. Tapi tenang, aku akan tetap berdiri dan memegang tongkat Allah. Lalu ayat 10, Yosua melakukan seperti yang katakan Musa dan berperang melawan orang Amalek. Sementara Musa, Harun, dan Hur naik ke puncak bukit. Ya, jadi Musa ditemani Harun dan Hur. Makanya kalau teman-teman lihat di tidak jalan ya.
Cek, cek, cek. Audionya sedikit terputus. Oke, oke. Ah, udah, cek, cek. Udah, ih. Oke, kita lanjutkan ya. Harun dan Hur ya. Harun itu kakaknya Musa, dan Hur itu ada yang bilang ipar ya, ipar dari mereka. Ada juga yang bilang saudara dari Harun. Jadi orang terdekat. Makanya dia dipilih untuk ikut bersama Harun, untuk bersama Musa juga di puncak bukit. Ayat 11, lalu terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ini kan lucu. Ini yang saya bilang teksnya lucu. Angkat tangan, turun tangan. Lucu ini Bapak Ibu Saudara. Setelah naik ke puncak, Yosua dan lain-lainnya dengan orang terpilih berperang di bawah. Ya, Musa naik ke bukit bersama Harun dan Hur, tapi dengan satu syarat. Angkat tangan, Israel menang. Turun tangan, Israel kalah. Makanya itulah akhirnya dikatakan, kalau kita perhatikan ayat selanjutnya, 12, tetapi tangan Musa menjadi penat, sebab itu mereka mengambil sebuah batu dan meletakkannya di bawah Musa supaya duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua tangannya di sebelah kiri dan di sebelah kanan, sehingga tangannya tetap terangkat sampai matahari terbenam. Bayangkan, sampai matahari terbenam. Jadi Musa kan capek ya kalau ngangkat tangan terus kan ya. Angkat tangan terus ini kan lama-lama capek. Karena dikatakan tadi syaratnya kalau mau menang berperang melawan Amalek harus angkat tangan dengan tongkat Allah ini. Nah, ketika capek, Musa akhirnya didudukkan oleh Harun dan Hur, dan Harun dan Hur lah yang menopang atau memegangi tangan Musa supaya tetap terangkat dan Israel menang. Nah, ini kan lucu. Angkat ya, jadi kalau kita meminjam bahasa teman-teman karismatik ya, kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Asik ya. Kalau kita turun tangan, artinya ya terserah gue gitu. Maka Allah yang angkat tangan. Oh ya udah, kau tidak butuh pertolonganku, lanjutkanlah sesuai dengan kemauanmu. Kau pasti gagal. Gitu lah ya. Jadi angkat tangan menandakan tongkat Musa sebagai simbol Allah lah yang bertindak. Tapi ketika capek gitulah ya, turun tangan, di bawah Yosua kalah. Ini kan lucu ya. Bagaimana kita bisa melihat adegan atau skin, coba kita gambarkan, kita dramatisir gitu, kita adegankan seperti di film. Bagaimana saat mereka berperang, mereka tahu ini kapan mereka lemah, kapan mereka bisa menang gitu loh. Nah ternyata mereka melihat Musa di puncak bukit. Kalau Musa turun tangan, mereka tahu Allah tidak menyertai mereka. Tapi ketika Musa angkat tangan, mereka tahu tongkat Allah itu, tongkat yang membelah laut Teberau itu, yang memiliki banyak mukjizat itu, menyertai mereka, dan otomatis kejadiannya mereka menang melawan Amalek. Nah ini, jadi ada sinergi antara kekuatan kerjasama manusia dengan pertolongan Tuhan, dengan mukjizat Tuhan, dengan simbol tongkat Allah tadi. Nah, tapi kalau kita perhatikan, ini tradisi kuno yang diyakini berasal dari tradisi Yahwis, ya. Teori sumber JEDP, J, dari tradisi Yahwis. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan dari ayat 8 sampai 16, itu memakai nama Tuhan, kapital besar semua, atau YHWH, Yahweh, Yahwis. Jadi ini berasal dari tradisi Yahwis. Nah, fokus cerita ini tentu Musa, ya, bukan Tuhannya. Nah, ini menarik.
Ya, kita selalu mengkhotbahkan pasti semua pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Tetapi kalau kita perhatikan, peran Musa itu sangat menonjol dengan dimulai dia tadi tidak bertanya kepada Allah bagaimana berperang melawan Amalek. Nah, di situ bedanya dengan perikop dan ayat-ayat pasal sebelumnya. Semua dia bertanya kepada Allah, tapi di saat berperang Amalek dia tidak bertanya kepada Allah. Ya, jadi yang ditonjolkan Musanya, meskipun ada campur tangan Allah, yaitu lewat tongkat Allahnya. Jadi dimulai dari Musa mengatur strategi perang, dia menyuruh Yosua tadi menseleksi, ya, dan dia yakin dan percaya dia berdiri di bukit bersama Harun dan Hur untuk campur tangan Tuhan lewat tongkatnya. Nah itu dia, ya. Jadi seperti saya katakan tadi, pertolongan Allah itu kelihatan ketika Musa mengangkat tongkat Allah, ya, tongkat ajaibnya. Disitulah pendampingan dan perlindungan Tuhan kepada mereka. Nah, apa inti dari kisah ini, rekan-rekan? Secara singkat kita belajar hari ini. Apa kira-kira intinya? Secara konteks dulu ya, bukan secara praktis. Kalau secara praktis ya tentu kita sudah tahu bagaimana kita peka terhadap Allah yang menolong kita, tetapi kita juga melakukan usaha kita. Ya, Musa tahu mereka sudah disertai lewat tongkat Allah selama ini saat dia membelah Laut Teberau, tetapi Musa pun tahu dia harus melakukan suatu tindakan kepemimpinan, leadership, dan itu diberikannya kepada Yosua. Dan juga Harun dan Hur membantu Musa di puncak bukit untuk memegangi tangannya supaya tetap terangkat. Dan bangsa Israel menang di bawah saat berperang melawan Amalek. Berarti secara konteks apa? Israel mulai menghargai Musa. Ini yang penting rekan-rekan. Karena dalam pasal-pasal sebelumnya mereka itu menuntut terus ya. Menuntut terus. Pokoknya marah terus sama Musa. Kenapa kau bawa kami keluar dari Mesir? Kami enak di sana makan daging. Di sini apapun tak ada. Air pun sulit. Kau biarkan kami mati di padang gurun. Israel sudah mulai menghargai Musa. Bayangkan, ketika dia memberikan titah kepada Yosua untuk memseleksi orang untuk berperang, seharusnya mereka bisa protes seperti biasa. Mereka ini kebiasaannya sungut-sungut, bebal, keras kepala. Mereka bisa protes kan? Apa kau bilang kita perang lawan Amalek? Emang kita bangsa apa? Kita ini nggak ada pengalaman militer. Amalek tadi latar belakangnya kita sudah jabarkan. Ini orang kuat, perkasa, terlatih. Mereka bisa biasanya protes gitu ya, tetapi enggak. Setelah mandat diberikan kepada Yosua, Yosua melaksanakan mandat itu dan langsung menseleksi orang-orang, besoknya langsung perang lawan sama Amalek. Israel sudah mengakui bahwa Musa adalah orang pilihan Allah yang memimpin mereka. Lewat berbagai tragedi dan sungut-sungut dari pasal sebelumnya. Panjang, baru mereka mulai menghargai Musa. Nah ini yang pertama, bisa kita lihat meaningnya dalam konteks ini ya. Yang kedua, apa yang kedua? Kerja sama. Delegasi. Nah, ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Setelah mereka menghargai Musa, mereka tahu betul Musa ini perlu dibantu. Itu dia. Setelah Musa memberikan delegasi kepada Yosua, yang kita tahu nanti juga setelah Musa meninggal, semuanya itu dilanjutkan oleh Yosua. Umat Israel, terutama orang terdekatnya, yaitu Harun dan Hur, ikut ke bukit mendampingi Musa. Selama ini enggak. Ya, yang membelah Laut Teberau langsung Musa aja gitu ya. Mereka bahkan bingung bagaimana mereka selamat dari kejaran Firaun dengan keretanya sudah di belakang datang. Enggak. Tetapi sekarang mereka datang dan langsung memiliki inisiatif. Ketika tangan Musa penat, tadi dikatakan dalam teks Alkitab, capek, lelah karena diangkat terus. Mereka mengambil inisiatif mendudukkan Musa dan menopang tangan Musa. Artinya apa? Harun dan Hur tahu betul kerjasama dibutuhkan untuk mendukung Musa sebagai orang pilihan Allah.
harus dilakukan. Dan itulah yang sudah dilakukan Musa saat dia nanti membagi orang-orang, ya, pemimpin 70 orang. Mertuanya menasihati, kau sendiri nggak akan bisa memerintah atau memimpin umat Israel begitu banyak ini. Dan ada delegasi kerjasama. Harun dan Hur membantu Musa. Luar biasa loh, betul ya? Membantu Musa. Di sini mereka sudah mulai ya, karena lihat teks di bawahnya apa? Yitro mengunjungi Musa, pasal 18. Di situ dia memberitahu kepada Musa, kau nggak bisa sendirian, kau capek. Baru ada dipilih pemimpin-pemimpin. Lalu apa? Penugasan pemimpin-pemimpin. Jadi pasal 18 itu pemimpin. Artinya di dalam teks kita, pasal 17 ayat 8 sampai 16 ini, cikal bakal delegasi kepemimpinan. Kerjasama. Jadi teks ini unik sekali. Ya, bukan fokusnya angkat tangan Musa perang menang, ya itu oke lah. Itu nanti kita akan ambil secara dogmatisnya, spiritualnya, untuk nilai praktis iman kita, ya no problem. Ya, tetapi dalam teks ini kita lihat delegasi kepemimpinan dan kerjasama itu dibutuhkan. Artinya apa? Kalau rekan-rekan melihat, ya tidak ada Allah, ya tidak ada Allah di dalam teks ini berbicara. Nah ini yang selanjutnya bisa kita pelajari. Tidak ada teks Allah berbicara kepada Musa. Kalau kita perhatikan konteks sebelumnya, perikop sebelumnya saat pencobaan di Masa dan Meriba, ya saat meminta air, orang Israel bersungut-sungut, Allah masih berbicara dan menolong kepada Musa. Kita perhatikan pasal 17 ayat 4 dan 5. Lalu Musa bersuruh-suruh kepada Tuhan, katanya, apa yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Ayat 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalan di depan bangsa itu dan bawalah bersama beberapa orang di antara tua-tua Israel. Bawalah juga tanganmu tongkat yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Ayat 6, gunung batu itu harus kau pukul dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Allah masih berbicara, memberikan perintah, menolong Musa. Tetapi perang melawan Amalek ayat 8 sampai 16 pasal 17 tidak ada lagi sama sekali Allah berbicara. Musa yang mengambil inisiatif awal langsung menyiapkan Yosua dan menyuruh menseleksi perang besoknya, dan dia bilang, besok aku berdiri di puncak bukit dengan tongkat alai tanganku. Jadi tongkat alai berulang-ulang di dalam kejadian mukjizat yang dilakukan Allah terus ya. Dia mulai dari Teberau, Masa dan Meriba. Jadi menandakan kehadiran Allah, perlindungan Allah, pertolongan Allah. Tetapi di ayat 8 sampai 16 perang melawan Amalek, Allahnya nggak bersuara gitu. Ya. Dan akhirnya dia bersuara apa? Hanya ayat 14. Dan suara Allah itu bukan soal perangnya. Ayat 14, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan bacakanlah bagi Yosua bahwa aku akan menghapuskan segala ingatan akan Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan namanya Tuhanlah panji-panjiku, sebab ia berkata, tangan di atas panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek, turun-temurun. Akhirnya dari 14, Allah ngomong sekali itu hanya untuk suruh nulis cerita yang sangat luar biasa ini. Kenapa? Musa dan orang-orang terdekatnya terutama, dan bangsa Israel, mulai sudah paham bagaimana Allah menyertai mereka. Ya. Yaitu apa? Kehadiran Musa. Selama ini mereka sungut-sungut terus sama Musa gitu ya. Tetapi akhirnya mereka sudah tahu Musa adalah pemimpin yang ditunjuk Allah. Walaupun kita tahu nanti di pasal-pasal berikutnya, terutama setelah penugasan pemimpin delegasi, ya, pasal 19, ya 10 firman nanti datang di pasal 20, ya mereka menyembah berhala lagi. Dan pelakunya Harun lagi. Gitu ya. Jadi teks ini berbicara kerjasama atau pendelegasian. Yosua, Harun, dan Hur. Dan setelah ini di pasal 18, Musa dituntut oleh Yitro mertuanya untuk memilih orang-orang yang membantu dia. Nah sekarang pesannya secara dogmatis nih. Untuk iman kita apa nih dari konteks ini ya. Yang sudah pasti yang pertama,
perlindungan Allah yang nyata. Ya, perlindungan Allah yang nyata. Dan perlindungan Allah yang nyata, rekan-rekan, itu diwujudkan juga di dalam tindakan dan usahamu yang peka, karena Allah selalu melindungimu, Allah menyertaimu, Allah membantumu. Nah, kita kan sering sekali berdoa, Tuhan, tolong kabulkan doaku. Tuhan, tolong bantu aku di dalam pekerjaan. Tuhan, tolong bantu usahaku. Apapun yang kita minta lah. Tapi usaha kita itu nggak ada. Lah, Tuhan juga akan mau bantu. Ya, kita kan nggak mungkin mengharapkan duit itu turun dari langit. Tuhan, tolong berikan kami rezeki. Tiba-tiba duit turun dari langit. Ya, kan mungkin juga. Tapi ada usaha yang dilakukan. Dan itu yang dilakukan Musa. Dia nggak mau lagi jadi anak manja yang terus bergantung sama Tuhan. Dia mengambil inisiatif sendiri. Ya, itulah yang dia katakan. Perang ini tetap karena pertolongan Tuhan. Ya, itu sudah pasti. Sama seperti kita. Ketika doa kita terkabul, keinginan kita tercapai, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan pernah bermegah atas kehebatan kita. Tetapi harus ada kerjasama yang luar biasa. Bagaimana kita tahu Tuhan itu menolong kita dan lewat tindakan kita. Ya, makanya tadi dikatakan di ayat-ayat terakhir, sebab ia berkata, tangan di atas panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek, turun-temurun. Ini bangsa yang terus berperang melawan Israel, tetapi Amalek itu seperti sudah dikutuk Tuhan dan tidak pernah menang lagi melawan Israel. Ya, jadi maknanya itu ya tetap put God first, andalkan Tuhan. Tetapi bagaimana kita berinisiatif? Bagaimana kita bekerja sama secara sosial, lingkungan kerja, dan bagaimana kita mendelegasikannya kepada orang-orang. Ya, put God first, angkat tangan, ya, maka Tuhan turun tangan. Ketika kita merasa kita tidak mampu, Tuhan turun tangan. Jangan kita merasa mampu dan sombong, maka Tuhan tidak turun tangan. Nah, yang kedua, dari konteks kerjasama delegasi seperti dilakukan Musa, maka apa makna praktisnya dalam iman kita? Ya, kita tetap butuh orang di dalam melakukan segala bentuk tugas dan perintah Tuhan. Kita butuh kerjasama. Umat Tuhan, gereja, harus bersekutu lebih dalam lagi untuk mewujudkan cinta kasih Kristus di dalam dunia ini. Ya. Pelayanan yang jelas. Jika Tuhan memerintahkan, kita memerintahkan Injil ke seluruh dunia, sampai ujung bumi. Jika Tuhan memerintahkan kita harus mengasihi semua orang, maka dimulailah dari umat Tuhan yang bekerja sama. Sama seperti umat Israel yang bekerja sama dengan pemimpinnya itu Musa. Dan nanti didelegasikan lagi kepada pemimpin-pemimpin lainnya. Itu yang harus kita lakukan. Ya, kalau dalam konteks ini, wujud Allah, perlindungan Allah, diberikan lewat tongkat, maka kita yang sekarang didiami oleh rohnya Tuhan, Roh Kudus, harusnya setiap umat Tuhan harus bisa mengandalkan Tuhan dan bekerja sama dengan baik. Nah, itu kerinduan kita. Ya, kita tahu umat Israel ini parahnya setengah mati, bersungut-sungut terus ya. Tetapi ada satu titik. Mereka begitu mungkin frustrasinya hidup di padang gurun, tapi melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan lewat pribadi Musa. Makanya sampai sekarang Musa ini orang yang begitu diagung-agungkan bagi orang Yahudi, pemimpin yang sangat luar biasa. Gitu. Mereka tidak percaya Yesus, tetapi percaya Musa ini lebih besar dari Yesus. Pendelegasian. Jadi dalam konteks ini jangan fokus hanya mujizatnya. Ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Lihat itu Israel bisa mengalahkan Amalek. Kenapa? Karena Musa mengangkat tangannya, mengangkat tongkatnya, maka Allah turun tangan. Maka setiap apapun yang kau lakukan dalam hidup ini, ketika kau disakiti, ketika kau dicurangi, ketika kau ingin sesuatu, angkat tanganmu berserah kepada Tuhan. Tuhan melakukan perkara dahsyat dalam hidup. Bukan soal itu. Ya, dalam konteksnya kita lihat ada pendelegasian. Kerjasama, inisiatif Musa yang tidak lagi manja bertanya-tanya kepada Tuhan, meminta-minta tanda. Nah, itu ya. Ya kalau kita ambil secara spiritualnya ya tentu tongkat Allah itu mulai dari membelah ke berau pun sudah sangat luar biasa. Itu menandakan kehadiran Allah yang menolong umat Israel. Nah, ini satu kisah yang sebenarnya sangat simpel, praktis ya perenungan ini, tetapi unik.
Kayak tadi saya bilang lucu, oh, tangan Musa capek gitu loh. Akhirnya ditopang oleh Harun dan Hur. Kiranya perenungan ini bisa menambah pemahaman kita bahwa Allah itu hadir dengan berbagai cara. Kalau dalam kisah ini, dalam tongkat Musa, dia hadir, tapi dia juga hadir untuk melihat bagaimana kerjasama umatnya untuk mewujudkan segala bentuk perintahnya. Mereka disuruh nanti kelak menduduki tanah Kanaan dan melawan Amalek, salah satu bangsa yang terkuat di tanah Kanaan. Dan mereka akhirnya bekerja sama. Kita jangan manja terus meminta tanda. Jangan manja terus meminta mukjizat. Tetapi Tuhan memberikan kita kekuatan untuk berinisiatif, untuk bekerja, dan mendelegasikannya kepada banyak orang. Umat Tuhan harus melakukan itu. Seperti yang dilakukan Musa nanti. Ketika dinasihati mertuanya Yitro, dia akhirnya memilih pemimpin. Kiranya perenungan ini bisa menambah pemahaman kita. Perenungan ini bisa menguatkan kita dan memahami bagaimana Allah hadir di dalam hidup kita, menolong kita dan membantu kita. Dan bagaimana kita berinteraksi secara sosial, baik dimulai dari gereja kita, bekerja sama, dan ada pendelegasian-pendelegasian, tidak mungkin semua dilakukan oleh para penatua-penatua atau pendeta. Semua jemaat harus mau aktif membantu gerejanya, lalu masuk ke dalam lingkungan masyarakat. Bagaimana kita di situ bisa menunjukkan kita adalah anak Tuhan yang memberikan dampak dan manfaat kepada banyak orang. Sampai ketemu lagi dalam program lainnya. Tetap dukung terus program kita Hanya Alkitab. Share, ya, komen kepada banyak orang. Kiranya YouTube ini memberkati banyak orang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.